mendustakan ayat-ayat Allah itu artinya sombong. Karena mendustakan ayat-ayat Allah mencegah seseorang untuk bertakwa dan beramal saleh. Jadi kalau orang sudah tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi, dia tidak akan bertakwa. Dia tidak akan beramal. Oleh sebab itu, orang yang mendustakan dan sombong arogan ini, mereka pantas dijadikan sebagai penghuni neraka yang abadi di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan surat Al-A'raf ayat 35 sampai 41. Pertama dua ayat dulu 35-36. Tadi sudah dibacakan ayat 35 bahwa Allah mengingatkan dengan tegas bahwa bila manusia dari dahulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, maka seharusnya mereka merespon dengan baik. Karena sejatinya para Rasul itu mengajak, membimbing, mengarahkan, menuntun manusia supaya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu intinya. Namun kebanyakan orang tidak percaya. Otak mereka dipengaruhi oleh setan, iblis. Ya sampai sekarang ini kan logika mereka tidak berjalan, tidak berfungsi itu juga. Masa Tuhan yang dari manusia dipertuhankan, padahal dia mati. Alasannya karena dia lahir tanpa ayah. Nah, kok Tuhan kok lahir gitu? Ya, otaknya itu tidak berfungsi kan? Gitu. Ya itu yang sekarang. Bagaimana yang zaman dulu? Seluruh nabi itu dapat penentangan dan penentangan dari kaumnya. Maka oleh sebab itu Allah kemudian memberi iming-iming gitu. Terus begitu Allah memberi iming-iming lagi. Apa? Barang siapa yang bertakwa, berbuat baik, memperbaiki dirinya, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan atas mereka. Jadi iming-iming lagi seperti itu. Ternyata ya yang mengikuti kebenaran hanya sedikit. Hanya sedikit. Nah ini intisari dari ayat 35 tadi. Nah ini berarti terbalik. Jadi bahasa Al-Quran itu penuh dengan logika terbalik. Artinya kalau orang yang menantang, kalau orang yang merespon, menerima dengan baik, maka mereka akan mendapatkan reward yang baik. Tapi kalau orang yang menantang, ya mereka akan mendapatkan punishment. Nah, maka ayat berikutnya, nah ini punishmentnya. Walladzina kadzabu biayatina, mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, ay kadzabat biha qulubuhum wastakbaru. Hati mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh para rasul. Hati mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh
para rasul, mendustakan rasul itu sendiri, dan arogan, sombong untuk menerima kebenaran itu, sehingga mereka tidak mengamalkan, tidak mengerjakan. Allah nggak ada itu siksa. Memangnya ya sampai saat ini kan begitu. Ada yang hampir ngomong seperti itu. Memangnya mereka udah pergi ke sana, akan ngomongnya gitu ya. Ya. Ini penantang ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Punishment. Ya memangnya mereka itu hidupnya berapa lama sih? Ya kan? Maka Allah mengatakan ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, selama-lamanya mereka di dalamnya. Ay makithuna fiha muksan mukhalladan. Jadi mereka di dalam neraka itu tinggal selama-lamanya, mukhallad atau khalidin, artinya sesuai dengan ketentuan Allah, selama-lamanya di situ. Ya, kalau di dunia ini kita menderita, kalau berumur 7 tahun, ya mungkin 60 tahun kita menderita ya. Pendek, sebentar, singkat. Tapi kalau di sana ya abadi, nggak ada remisi, tidak ada ampunan kalau sudah di sana itu. Waliyadzubillah, jauh kembali. Dari 2 ayat ini ada 4 kesimpulan itu. Pertama, diutusnya para rasul, maka tidak ada lagi bantahan orang yang tidak mengikuti Rasul pada hari kiamat. Oh, saya kan tidak didatangi oleh Rasul. Tidak ada lagi itu alasan. Ya. Yang kedua, bahwa yang utama dan pertama untuk dijauhi, dihindari, ditakuti adalah kesyirikan. Maka hendaknya lah setiap orang, setiap individu mengosongkan diri dari kesyirikan. Jangan sedikit apapun. Syirik akbar, syirik asgar, syirik hafi. Syirik hafi, syirik yang ringan. Menurut para ulama dimaafkan. Tapi kalau akbar, asgar tidak dimaafkan. Ya. Jadi seorang mukmin harus mengosongkan diri dari kesyirikan. Yang ketiga, perbaikan diri, bahwa orang itu terbukti dia memperbaiki dirinya kalau dia beramal saleh yang disyariatkan oleh Allah. Nah, syariat itu dapat membersihkan dan mensucikan jiwanya, rohaninya. Ya. Jadi orang kalau sudah taat, ya hatinya akan bening. Gak ada kedengkian terhadap orang beriman, tidak akan ada kejengkelan, gitu ya. Hatinya selalu tunduk, tidak peduli dengan hiruk pikuk maksiat di sekitarnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, mendustakan ayat-ayat Allah itu artinya sombong, karena mendustakan ayat-ayat Allah mencegah seseorang untuk bertakwa dan beramal saleh. Jadi kalau orang sudah tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi, dia tidak akan bertakwa, dia tidak akan beramal. Oleh sebab itu, orang yang mendustakan dan sombong arogan ini, mereka pantas dijadikan sebagai penghuni neraka yang abadi di dalam. Nah, itu kesimpulan dari 2 ayat ini. Kemudian
5 ayat berikutnya. Ini agak panjang-panjang ini ya. Jadi kita singkat. Yang pertama ayat 37, bahwa orang yang paling zalim adalah orang yang berbohong atas nama Allah, mencatut nama Allah. Siapa mereka ini? Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani mereka menulis Taurat, menulis Injil. Dan mereka memasukkan apa yang mereka inginkan dalam Injil itu maupun Taurat. Jadi dikenal dengan Old Statement dan New Statement. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Dan diteliti ternyata tidak lebih dari 10% kebenaran Injil itu. Selebihnya ya ngarang. Ya, dikarang oleh Matius, oleh Markus, oleh Paulus, oleh Yohanes. Sebenarnya yang diakui itu adalah Injil Barnabas yang benar. Agak yang kemarin ditemukan di Turki itu. Gitu ya. Jadi mereka ini mencatut nama Allah. Nah, kita dalam Islam tidak boleh membuat satu aturan seperti hukum wajib dan haram kalau tidak ada dalam Al-Quran. Tidak boleh. Nah, ini golput haram. Dari mana golput haram? Ya kan? Ya. Itu fatwa. Yang berhak menentukan haram dan halal itu hanya Allah dan Rasul. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak boleh. Ulama dari manapun tidak boleh dia memfatwa haram atau halal. Sunnah aja harus dalilnya ada. Tidak boleh sembarangan mengatakan ini sunnah. Gitu ya. Maka kata Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas nama aku, jadi mencatut nama Nabi. Dan mereka yang membuat hadis-hadis maudhu ini, hadis dhaif. Gitu ya. Seperti Snowcroft-nya itu menurut saya baca membuat hadis palsu 30.000 hadis palsu. Bayangkan coba. Jadi siapa yang mencatut namaku, dia mengatakan aku katakan padahal aku tidak pernah mengatakannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia telah menyediakan bangku duduknya di dalam neraka. Coba. Mengerikan itu. Au kazzaba bi ayati, orang yang paling zalim juga adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya ini Yahudi dan Nasrani. Tapi ada orang Islam, gitu ya. Seperti kaum Jil. Saya tadi siang masih membuka YouTube terbaru itu, ada satu pimpinan organisasi terbesar di Indonesia ini masih ngomong itu bahwa orang yang berjenggot itu goblok. Dia ulangi ucapannya dahulu. Ini terbaru. Nah, padahal Rasulullah itu berjenggot. Jadi dia menghina orang Islam, menghina Rasulullah gitu. Tapi kenapa dia dibiarkan? Karena dia pimpinan organisasi besar. Tidak ada yang protes, harusnya kita protes. Ya.
Berarti dia juga menghina Allah itu. Karena yang menumbuhkan jenggot itu adalah Allah. Sudah sunnatullah itu laki-laki itu berjenggot. Kenapa harus dimusuhi orang berjenggot? Charles Darwin, Karl Marx, itu semua berjenggot, Pak. Ya. Kenapa? Karena itu sunnatullah. Nah, di sini dikatakan ulaika yanaluhum nasibahum minal kitab. Ya, orang-orang ini akan memperoleh sebagian atau bahagian yang telah ditetapkan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ini yang maksud minal kitab. Nasibah minal kitab ini berarti sudah dicatat. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, hingga apabila Rasul kami datang kepada mereka, yatawaffawnahum, untuk mencabut roh-roh mereka. Nah, siapa Rasul di sini? Ya, malaikat Israel dan anak buahnya. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ya. Maka malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencabut roh mereka ini berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Nah, ini berarti di waktu matinya ini, Pak. Di waktu matinya ditanyakan seperti itu. Artinya bahwa berhala-berhala ataupun setan manusia yang disembah oleh manusia di dunia ini atau jin tidak bisa menolong mereka mencegah malakul maut, malaikat Israel, untuk mencabut roh mereka. Maka jawaban mereka dengan tegas, qalu dallu anna. Dallu sini bukan sesat, tetapi maksudnya mereka lenyap, tidak ada. Artinya tidak nongol, kalau bahasa kita tidak nongol membela kami. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka mengakui diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka itu adalah kafir. Coba. Jadi pada hari kiamat, jangankan hari kiamat, ketika diinterogasi oleh malaikat mau mati itu, mereka mengaku sebagai orang kafir. Ya, sampai saat ini kan mereka mengaku kafir. Tapi kalau dikatakan mereka itu kafir, marah. Oh, kami tidak kafir. Ya, apalagi Abu Janda itu, ya, menafsirkan ayat seenak perutnya. Ya, dia tidak tahu apa-apa, kuliah ayyuhal kafirun, gitu ya. Jadi katanya dia orang Nasrani itu ya tidak kafir karena mereka beragama. Nah, ini kan bahlulnya. Gitu. Nah, itu tadi ayat 37. Jadi orang kafir itu sejatinya mengakui bahwa diri mereka itu kafir. Begitu juga nanti di akhirat. Nah, ini ayat berikutnya. Ini akan disampaikan pada waktu di akhirat. Qala, Allah berfirman, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi bin nar. Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat sebelum kalian dari bangsa jin maupun manusia. Coba. Nah, ini akan dikatakan semua ini kepada orang kafir pada hari kiamat. Nah, berikutnya ini digambarkan oleh Allah karena sampai saat ini belum ada orang dalam neraka. Nanti sudah kiamat. Ya, sudah diproses di padang mahsyar, ditentukan siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Nah, orang-orang kafir dari bangsa jin dan manusia ini akan saling menyalahkan. Jadi
Sehingga kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kaum yang masuk neraka itu akan saling melaknat saudara mereka. Idza daraku fiha. Ya, apabila mereka bertemu di sana, sudah masuk bersama. Ya. Qalat ukhrahum liulahum, berkatalah orang yang datang kemudian kepada orang-orang yang masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Artinya begini, ada kelompok yang masuk neraka dhisik, kemudian ada yang menyusul. Nah, yang nyusul ini melihat orang yang pertama masuk neraka ini mengatakan, Rabbana, hai Tuhan kami, ini orang dulu yang haulai adalluna, mereka ini dulu yang menyesatkan kami. Ya. Nah, siapa mereka ini? Ya, orang-orang kafir zaman biyen atau pemimpin yang kafir yang menggiring mereka kafir di dunia ini. Mereka mengatakan, ya Allah, ini orang-orang ini dulu yang menyesatkan kami ketika di dunia. Fa'atihim azaban dhi'fa minan nar. Maka timpakan kepada mereka azab yang berlipat ganda dari neraka ini. Ya, itu artinya saling menyalahkan. Maka dalam banyak ayat, mau setan, mau manusia yang menjadi pemimpin, yang mempengaruhi dan berpengaruh di dunia ini, semua mereka itu akan saling mengingkari, tidak mengakui antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, menurut ayat ini, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qala likullin dhi'fun, masing-masing kalian itu, baik yang masuk pertama atau masuk kemudian, ya berikutnya, sudah mendapatkan azab yang dilipat gandakan. Walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak menyadarinya. Ya. Kalian tidak sadar. Di dalam surat An-Naba, ya, dan dikatakan wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu, tadi pagi kita baca ya, segala sesuatu peristiwa kejadian di dunia ini sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz. Ya. Maka termasuk orang kafir, karena mereka kafir ditetapkan sebagai penghuni neraka. Dikatakan kepada mereka, fadzuku falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah azab, maka tidak ada tambahan apapun buat kalian kecuali azab. Jadi setiap hari itu azabnya dilipat gandakan, ditambah azabnya. Tidak ada remisi, tidak ada ampunan di situ, tidak ada permohonan keringanan. Satu detik pun gak ada. Mengerikan dari itu. Ya. Jadi azab itu setiap saat bertambah, bukannya berkurang. Nah, Allah menyampaikan ini dalam berbagai ayat, termasuk dalam ayat ini tadi dan surat An-Naba tadi. Itu mereka masuk ke dalam neraka dilipat gandakan, ya, azabnya, dan terutama para pemimpin yang kafir ini. Ya, berikutnya ayat 39, wa qalat ulahum li ukhrahum. Jadi kalau tadi yang masuk
yang masuk belakangan berkata kepada yang masuk terlebih dahulu, karena mereka dapat wah ini orang dulu ketika di dunia. Nah sekarang yang duluan masuk ke dalam neraka tadi berkata kepada yang masuk di belakang atau di kemudian. Apa kata mereka? Fama kana lakum alaina min fadl. Tidak ada kelebihan atas kalian dari kami. Artinya kalian tidak lebih baik dari kami, begitu ya? Ya kami duluan masuk neraka, kamu menyusul, ya sama-sama masuk neraka. Apanya yang lebih? Ya. Fadzukul adzaba, maka kata mereka masing-masing ini yang pertama tadi, maka rasakanlah azab oleh kalian. Bima kuntum taksibun, karena perbuatan kalian sendiri. Jadi bukan karena kami. Coba, mereka saling mengingkari. Mereka tidak mengakui itu. Masa sih kami yang mempengaruhi kamu? Ya salamu daerah. Ya. Kenapa kamu harus ikut saya? Ya. Nah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan dalam surat Al-Isra. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa tidak ada satu orang akan dipikulkan dosa orang lain kepadanya. Ya, kamu sendiri yang salah, kamu sendiri yang nanggung. Ya, kalau kamu menyalahkan kami, ya podo-podo kita masuk neraka. Ngapain lagi? Tiada kelebihan. Di sini makan pohon zakum yang pahit busuk. Di sini sama-sama minum nanah darah yang panas seperti timah. Mau apa? Mau nuntut apa kamu? Ya kan begitu ya. Ya, subhanallah. Nah, ditambah lagi ini, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu tadi ucapan mereka. Jadi sudah ada skenario itu. Ini subhanallah, ilmu kita enggak nyampe. Gitu ya, enggak nyampe ilmu kita. Belum masuk neraka tapi sudah ada skenario seperti ini. Coba, ya. Sama dengan Quran itu 60.000 tahun sebelum Adam diciptakan sudah ada Quran, Pak, di Lauhul Mahfuz. Nah, herannya ada yang bertanya kemarin, kayak Abu Jahal itu terbunuh, gitu ya. Oh, kayaknya tidak ada Abu Lahab itu ya. Kayaknya tidak ada perubahan ketetapan Allah. Ya sudah itu. Maka alhamdulillah kita ini ditetapkan oleh Allah sebagai mukmin muslim. Nah, coba. Innal ladzina kadzdzabu biayatina. Ditegaskan lagi oleh Allah ini. Sama dengan ayat pertama tadi. Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong, arogan, tidak mau menerima, merespon ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya itu, tidak mau mengamalkannya, maka Allah mengancam ini, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit atas mereka. Nah, karena wa futihatis sama'u fakanat abwaba, pintu langit itu akan dibuka baik ketika orang dicabut rohnya, semua rohnya itu, semua roh manusia itu naik ke langit melalui pintu-pintu langit itu. Begitu juga nanti kiamat, pintu langit akan dibuka. Jadi itu yang dimaksud wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Pintu langit itu dibuka dan dia punya pintu-pintu, gitu ya. Jadi rohnya orang kafir itu terkatung-katung di antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah berdasarkan ayat ini. Nanti sudah dikuburkan baru kembali rohnya tadi, tidak ditolak oleh langit. Ya. Wala yadkhulunal jannah, dan di samping itu mereka tidak akan masuk surga. Jadi orang yang membangkang terhadap ayat-ayat Allah tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga kepala onta masuk di lubang jarum. Maksudnya apa itu, Pak? Ya mustahil, ya kan? Ya,
Mana ada lubang unta masuk ke lubang kepala unta masuk ke lubang jarum? Ya. Sekalipun unta itu kepalanya kecil ya kan? Ya. Ini artinya penegasan tidak mungkin. Jadi kalau orang kafir itu ngaku-ngaku masuk surga, penghuni surga, ya itu pengakuan. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Nabi Muhammad, mana dalil-dalil kamu kalau kamu benar? Ya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah kami akan membalas orang-orang yang mujrim. Mujrim itu ya munafik, kafir, musyrik, pendosa. Itu disebut mujrim. Lahum fi, ini coba. Lahum min jahannam mihad. Subhanallah. Di dalam neraka jahanam itu mereka diberi tikar yang terbuat dari api. Jadi tikar yang mereka gunakan untuk istirahat tidur-tiduran di situ adalah yang terbuat dari neraka. Tidak masuk surga, kemudian diazab dalam neraka. Wa min fawqihim gawash, dan dari atas mereka ada selimut juga terbuat dari api. Nah, dalam surat Al-Kahfi, inna a'tadna liz-zalimina naran. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang zalim itu, siapa orang kafir, musyrik, api. Ahata bihim suradiquha. Nyala apinya, kobaran apinya itu mengepung mereka dari berbagai arah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, ini tadi kalau ini di tikar dari neraka, selimutnya selimut dari neraka. Coba, mengerikan dah ini, Pak. Wa kadzalika najziz zalimin. Seperti itulah kami memberi ganjaran kepada orang-orang zalim. Ya. Nah, ini beberapa ayat. Ini seharusnya ayat ini bukan ditujukan kepada orang Islam, ini ditujukan kepada orang kafir. Ya, tetapi ada orang Islam yang tidak tunduk kepada ayat-ayat Allah. Ini termasuk di dalamnya. Mereka akan masuk neraka dulu, sekalipun nanti kemudian masuk surga. Bahkan surat Fatir ayat 21. Ini azan jam berapa ini? 18. Hah? 4 baru 1 menit lagi, cepat kan? Ya. Jadi ini penegasan dari beberapa ayat tadi. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka ini. Ya, kita dalam berbagai ayat Allah mengajari kita supaya berdoa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi yang penting itu masuk surga, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan dari api neraka walaupun 1 detik. 1 detik aja jangan. Ya, ini saya kira ini cukup. Nanti kita sesi pertanyaan. Di azan dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin.